cenderung kepada kejelekan, akan mengendalikan hatinya agar menjadi budak bagi semua yang dicintainya. Bagaimana jika nafsu liar ini bebas memangsa dunia yang dicintainya? Akibatnya, bimbingan hati nurani atas semua jasad akan lepas. Tidak akan ada lagi hidayah yang membimbingnya selain dorongan nafsu semata. Rasulullah mengingatkan kepada kita semua dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Madi bani jami'ani ursilat fi gudamin bi'afsadadaha min hirsil mar'i 'alal mal wa syarri lid-din." Seseorang yang rakus harta dan jabatan akan lebih merusak agamanya daripada dua binatang buas yang lapar dan lepas di antara domba. Demikian halnya dengan pecinta popularitas yang mendambakan setiap orang mengenal kebaikan atau kemahirannya untuk mendapatkan status yang lebih tinggi di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, "Aslam min asy-syarri illa man asamahu wa yushiran nas ilaihi fi dinihi wa dunyah." Cukuplah kejelekan seseorang jika dia menginginkan agar orang-orang memberikan acungan jempol atas kebaikan dirinya, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia, kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit hati yang satu ini akan menyebabkan munculnya penyakit-penyakit lain, di antaranya penyakit ujub, merasa paling hebat ibadahnya. Yang kedua, penyakit ria dan sombong, dan terlalu bergantung pada amal kebaikannya, sehingga lupa bahwa di antara kebaikannya tersimpan banyak kesalahan. Lebih parah lagi jika penyakit dunia dan status ini menyerang para pemuka agama. Agama akan dijadikan sarana untuk mengumpulkan materi dan merebut simpati massa yang pada gilirannya akan mendorongnya menjadi budak nafsu yang menghalalkan segala cara. Akan tetapi bagi mereka yang mendapatkan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja tidak demikian. Bagi mereka dunia, kedudukan dan popularitas duniawi yang didapatkannya tidak akan pernah mengusurnya hanyut dalam kerusakan, karena semua aspek duniawi yang mereka peroleh tidak pernah mendapat tempat di hatinya. Mereka bahkan berkuasa mengatur dan mengendalikan dunia sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi, para wali dan para ulama yang mufadhil. Adapun penyebab munculnya penyakit-penyakit hati ini, di antaranya adalah adanya perasaan bahwa jabatan tertentu akan mempermudah meraih segala keinginan meskipun dengan cara yang tidak halal. Yang kedua, kurang paham akan hakikat suatu jabatan. Jabatan dipandang sebagai suatu hak yang harus direbut dari orang lain dan dipertahankan agar tidak jatuh kepada orang lain. Padahal suatu jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Kullukum ra'in mas'ulun wa kullukum ra'in an ra'iyyah. Setiap pengembala akan diminta pertanggungjawabannya atas semua gembalanya. Yang ketiga, jabatan atau popularitas dunia oleh nafsunya dianggap sebagai satu-satunya yang dapat menyenangkan. Oleh karena itu kata Nabi, hati-hatilah kamu sekalian dan selamatkan hatimu, jiwamu dari penyakit ini. Yang pertama dengan memahami bahayanya, yang kedua menghindari penyebabnya, dan yang ketiga meyakini bahwa semua persoalan duniawi akan segera mengalami kehancuran, dan keempat menumbuhkan iman dan rasa takut kepada Allah akan hari pertanggungjawaban amanah. Ingat, seorang pemimpin yang zalim akan mendapat siksaan yang berlipat ganda dibandingkan dengan apa yang ditimpakan kepada rakyatnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pengaduan rakyat mengenai perilaku pemimpin yang zalimnya. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 67-68, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim diyafaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 lipat, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar.
Yang kelima, kita memahami bahwa kemuliaan hakiki hanyalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dan yang keenam, bertawakallah kepada Allah dengan banyak berdoa kepada agar dunia dan segala dinamikanya tidak merasuki hati kita semua, tetapi hati mampu menguasainya. Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Jadikanlah dunia dalam genggaman tanganmu dan janganlah kamu jadikan dunia di dalam hatimu. Mudah-mudahan kita dapat menguasai hati kita, tidak tergelincir oleh godaan nafsu syahwat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim.